jadi dalgona coffee buatanku, pasti enak. Oh iya, jadi pernah inget nih, dulu kayak pernah belajar kimia sih, ada tentang larutan. Apa ini termasuk larutan ya? Tahu deh, nanti aja tanya sama Bu Dita. Tahukah kalian bahwa dalgona coffee merupakan contoh dari koloid? Nah, apa sih koloid itu? Selama ini mungkin kalian tahu campuran itu ada dua ya, yaitu larutan dan suspensi. Contoh larutan nih, misalnya gula yang dilarutkan dalam air. Kemudian kalau suspensi, biasanya misalnya campuran air dan pasir. Nah, koloid ini memiliki sifat di antara larutan dan suspensi. Jadi kelihatannya sih dia homogen, menyatu seperti itu bentuk koloid, tapi ternyata sebenarnya dia merupakan campuran heterogen. Koloid itu ada beberapa jenisnya. Nah, untuk dalgona coffee tadi merupakan jenis buih. Nah, kenapa ya kok bisa buih? Karena tadi ketika kita membuat dalgona coffee tadi, kita mendispersikan gas ke dalam kopi yang sudah cair tadi, sehingga terbentuk koloid jenis buih. Nah, ternyata banyak loh koloid di sekitar kita. Mari kita belajar tentang koloid, kita ketahui apa saja contoh koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat belajar semuanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis dan contoh koloid. Silahkan diperhatikan tabel ini ya. Di sini ada beberapa contoh koloid. Kemudian ada kolom yang tertulis komponen 1, fase 1, komponen 2, fase 2, dan fase koloid. Yang perlu kalian perhatikan di sini adalah komponen 1 dan komponen 2 itu kita perlu menyebutkan bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk membuat koloid ini. Nah, kemudian untuk fase di situ maksudnya adalah wujudnya. Jadi fase 1 ini menunjukkan wujud dari komponen 1. Fase 2 menunjukkan wujud dari komponen 2, sedangkan fase koloid menunjukkan wujud saat dia sudah membentuk koloid atau fase akhirnya. Di sini kita langsung saja ya. Misalnya di sini ada gambar yang merupakan contoh koloid yaitu kuningan. Kuningan terbentuk dari logam tembaga dan logam seng. Nah, untuk penulisan komponen 1 dan komponen 2-nya boleh kalian balik, tidak masalah. Jadi boleh dibalik logam seng menjadi komponen 1 dan logam tembaga sebagai komponen 2. Nah, kemudian kita isi fase-fasenya. Logam tembaga berfase padat, logam seng juga padat. Dan setelah jadi kuningan, dia fasenya juga padat. Nah, berikutnya kita buat tunjuk ya. Untuk fase, kita memperhatikan di antara fase 1 dan fase 2, mana yang fasenya sama dengan fase koloidnya atau sama dengan fase akhirnya. Kita beri lingkaran pada fase yang sama. Kalau fase 1 dan fase 2-nya sama, boleh bebas kalian mau membuat lingkarannya seperti apa. Nah, di sini saya lingkari seperti ini. Selanjutnya, untuk koloid yang kedua di sini adalah cat. Dia komponennya adalah pewarna padat dan thinner. Kita isi fase-fasenya. Untuk pewarna padat fasenya padat, sedangkan thinner fasenya cair. Nah, untuk fase koloidnya setelah menjadi cat, dia wujudnya juga cair. Nah, kemudian kita lingkari fase yang sama dengan fase akhirnya, yaitu cair. Selanjutnya untuk debu di sini komponennya udara dan tanah. Udara fasenya gas dan tanah fasenya padat. Sedangkan untuk fase koloidnya setelah menjadi debu, dia fasenya gas. Kita lingkari fase yang sama dengan fase akhirnya, yaitu gas. Kemudian berikutnya adalah agar-agar. Di sini komponennya yaitu air dan serbuk agar-agar. Untuk fasenya air cair, sedangkan serbuk agar-agar adalah padat. Untuk fase akhirnya, fase koloidnya adalah padat. Kemudian kita lingkari. Nah, ini untuk contoh-contoh yang lainnya kita isi seperti tadi ya.
Nah, kalau larutan itu terdiri dari zat terlarut dan pelarut, kalau koloid kita biasanya menyebutnya fase terdispersi dan fase atau medium pendispersi. Untuk fase terdispersi di sini adalah fase yang berubah dari awal dan akhir. Sedangkan untuk medium pendispersinya ini adalah fase yang tetap atau sama dari awal sampai akhirnya. Jadi yang kita lingkari tadi itu adalah sebagai medium pendispersi, sedangkan fase yang tidak kita lingkari itu sebagai fase terdispersi. Nah, kemudian dari tabel awal tadi kita rekap menjadi data pada tabel yang kedua ini. Nah, kita masukkan ya untuk setiap contoh di sini fase terdispersi dan medium pendispersinya. Ingat ya, fase yang tidak kita lingkari tadi adalah fase terdispersi, sedangkan fase yang kita lingkari tadi adalah medium pendispersi. Nah, kemudian untuk jenis koloidnya di sini untuk nama-namanya silahkan diperhatikan ya. Untuk yang memiliki fase terdispersi padat, di sini kita beri nama Sol. Kemudian untuk medium pendispersinya kita tulis di belakang kata Sol. Berarti untuk kuningan tadi adalah Sol padat, sedangkan untuk cat ini adalah Sol cair, atau biasanya kita langsung saja menulis Sol seperti itu. Kemudian khusus untuk yang medium pendispersinya gas, dia disebut sebagai aerosol. Kemudian kata padat di sini kita tulis di belakangnya menjadi namanya aerosol padat. Nah, berikutnya untuk fase terdispersi cair di sini kita memberi nama emulsi. Kemudian karena ada medium pendispersi, maka di sini agar-agar menjadi emulsi padat atau biasa juga disebut dengan gel. Kemudian untuk minyak ikan karena di sini cair dalam cair, maka kita menyebutnya emulsi cair atau emulsi. Nah, kemudian untuk kabut karena di sini medium pendispersinya adalah gas, maka kita sebut sebagai aerosol atau aerosol cair. Nah, selanjutnya untuk yang fase terdispersinya gas di sini namanya adalah buih. Maka untuk spons kita padat. Sedangkan untuk yang dalgona coffee kita beri namanya adalah buih cair atau buih. Untuk contoh-contoh koloid yang lain kalian perhatikan pada tabel ini ya. Jadi bisa kita simpulkan ya, ada 8 jenis koloid. Pada dalam padat disebut sol padat, pada dalam cair disebut sol, pada dalam gas disebut aerosol padat, cair dalam padat disebut emulsi padat, cair dalam cair disebut emulsi, cair dalam gas disebut aerosol, gas dalam padat disebut buih padat, dan gas dalam cair disebut buih. Nah, lalu kenapa ya campuran gas dalam gas tidak termasuk koloid? Nah, ternyata campuran gas dalam gas membentuk suatu campuran homogen yang kita sebut sebagai larutan. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih.